Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Rendra Channel. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah menelpon Guru Yanto Pak Kiai, saya terus berdiri bersama Asep menatap pohon rambutan besar. Kata Pak RT, dulu Ki Sudra menancapkan paku yang sudah dibaca mantra untuk mengurung jin korin dari Rani. Sep, kita cari paku itu yang menancap di pohon rambutan. Nggak apa-apa Ndra, paku itu dicabut. Saya udah izin kepada Pak Kiai, nggak apa-apa, tapi jin korin dari Rani masih ada aura jahat yang masih menempel. Waduh, kalau dia lepas lagi terus meneror warga desa, bagaimana Ndra? Insya Allah nggak apa-apa. Sebenarnya yang dia cari dari Rani, dalam otak pembunuhan yang diceritakan Pak RT, itu adalah Bos Rahmat. Ki Sudra Ndra, pasti tahu. Dia kan dukun yang dulu ke Lewengwaru. Pak Haji pasti tahu, ucap Asep. Nah bener Sep, kita ke Pak Haji minta alamat Ki Sudra, pasti tahu Bos Rahmat. Dia juga harus bertanggung jawab karena otak pelaku pembunuhan dan akan berbuat keji kepada almarhumah Rani. Saat saya dan Asep berbincang, jin siluman harimau putih datang langsung menegur. Assalamualaikum Jang. Waalaikumsalam Ki. Alhamdulillah Aki tepat waktu datang ke sini. Aki mau datang Dra. Dan saya pun hanya mengangguk ke arah Asep. Aki pasti sudah tahu cerita penunggu pohon rambutan besar ini. Dia selalu datang agar dilepaskan dari jerat dukun Ki Sudra agar dia bisa tenang. Ya, Aki sudah tahu. Dia jin korin yang dibunuh di pohon ini Jang. Dia juga terus minta tolong ke Aki. Sebenarnya Aki kasihan, tapi masih ada aura jahat yang menempel di tubuhnya. Nyisaro jin kafir yang menguasai ilmu sihir tingkat tinggi. Sebenarnya Aki Sudra itu murid dari jin kafir Nyisaro. Jadi seolah-olah Ki Sudra menangkap iblis perempuan ini dan dipenjara agar dikenal oleh banyak warga dan pamer Jang, agar lebih bisa dikenal lagi. Aki sudah tahu politik dan pikiran Aki dukun itu, ucap Aki mau. Nah, cari dulu pakunya. Pada malam hari cabut pakunya, pancing dia keluar supaya warga tahu sandiwara dari Ki Sudra sebenarnya. Memanfaatkan jin korin gadis itu agar dia dikenal warga. Jadi bingung ini Ki. Berarti Ki Sudra murid Nyisaro. Supaya menaikkan nama Ki Sudra di depan warga, dia seolah-olah bertarung, padahal dia sedang mencari panggung agar masyarakat banyak datang padanya, begitu Ki? Siap Ki. Iya benar Jang. Kita lepaskan paku itu, biar Aki pancing jin korin supaya terpisah dari aura jahatnya. Dra, kumaha? Jadi ini mencabut pakunya, ucap Asep. Jadi Sep, kita cari paku yang menancap di pohon rambutan besar. Si Aki nanti pancing keluar. Cari dulu baru kita cabut nanti malam. Bilang ke Andi, bicarakan semua ke Pak RT, biar sandiwara ini kebongkar Sep. Gak ngerti Ndra, sandiwara cinta maksudnya. Allahu Akbar. Udah bilang ke Andi dan Pak RT dan bapak dari Pak RT yang dulu menyaksikan Ki Sudra melawan jin itu, biar semua tahu sandiwara busuk Ki Sudra. Sandiwara yang penuh drama gitu Ndra. Saya menggeleng kepala kepada Asep dan langsung meninggalkan menuju Andi yang sedang menemani Putri dan sedang menulis cerita dari almarhumah Rani. Nih, masalah ini jadi bingung. Tapi ada udang di balik batu dan memanfaatkan jin korin Rani yang telah dirasuki aura jahat. Dalang sebenarnya Ki Sudra. Kamu kasih tahu bapak dari Pak RT, sekalian juga Pak RT, biar menyaksikan, biar semuanya terbongkar. Berarti semua dalang di balik ini Ki Sudra memainkan peran juga agar dikenal seluruh warga, ucap Andi. Ya, agar jin korin Rani terbebas yang sudah dimanfaatkan Ki Sudra, sebaiknya telepon Pak Haji.
Karena walau bagaimanapun Pak Haji harus tahu, karena kebun rambutan ini milik Pak Haji. Baik Dra, nanti saya telepon paman saya. Setelah itu Andi langsung mengeluarkan HP miliknya dan menelpon Pak Haji. Dari obrolan itu Pak Haji akan datang nanti malam sekalian jemput putri anaknya. Di kejauhan di area kebun rambutan, saya melihat seorang nenek bongkok dengan tongkat kayu menyeringnya dengan tatapan mata tajam dan seolah-olah mendengar semua percakapan. Aku coba terus menatapnya. Nenek itu hanya tersenyum sinis dengan pakaian serba hitam. Kupastikan melihat energinya. Ternyata nenek itu bukan manusia, melainkan sosok jin, dan dia pun berkata lewat batin yang hanya didengar olehku. Kau mau apa bocah kecil? Jangan coba kau ungkit-ungkit cerita lalu, atau saya tidak segan-segan menerormu dan keluargamu dan semua yang dekat denganmu, termasuk rumah di belakangmu. Siapa kau nenek? Kenapa kau mengancam seperti itu? Apakah kau dibalik dalang semua ini? Kejadian masa lalu yang membuat teror kepada desa ini? Jangan ikut campur, atau peliharaanku akan menerormu. Bahkan, kubuat kau tidak bernafas lagi. Aku tahu kau bukan manusia, melainkan jin kafir. Kau yang sudah memasukkan peliharaanmu ke jin Korin Rani sehingga meneror warga. Dan kau juga guru dari Ki Sudra yang memanfaatkan situasi. Dasar nenek peot. Baru kali ini ada bocah ingusan berani mengungkit kejadian lalu. Hebat kau bocah. Lihat saja, kau cabut paku itu, anak buahku akan menyerbumu. Sosok nenek tua bongkok lambat laun mulai memudar dan menghilang. Dra, malah melamun, ada apa? Ucap Asep. Enggak ada apa-apa Sep. Kita maju, kita bongkar semua misteri yang ditutupi selama 20 tahun agar kebenaran selalu berdiri tegak dan warga tahu siapa Ki Sudra sebenarnya. Dialah otak di balik misteri 20 tahun silam. Singkat cerita, selesai melaksanakan sholat isya, Pak RT dan sebagian warga datang karena ajakan Andi dan juga Pak Haji yang sudah berada di rumah Andi sedang mengobrol dengan Pak RT. Sementara saya sedang duduk mengobrol dengan Asep, Andi, Putri dan juga bapak dari Pak RT yang dulu menjabat sebagai ketua RT dan menyaksikan Ki Sudra bertarung melawan demit kuntilanak peneror warga. Pak, misteri 20 tahun silam akan terbongkar di malam ini. Saya tahu otak dalang dari masalah kejadian dulu. Bapak dulu menjabat RT 20 tahun silam menyaksikan kejadian itu. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dan siapa dalangnya, nak? Saya sudah menelpon guru saya dan misteri ini harus dibongkar karena biar semua kebenaran terungkap. Dan tiba-tiba entah dari mana datangnya Ki Sudra datang dengan pakaian serba hitam dengan wajah seperti marah langsung menemui Pak RT. Nampak Ki Sudra menatap tajam ke arahku dengan wajah marah, juga menatap tajam ke Pak Haji yang dulu meminta Ki Sudra menyelamatkan Andi di Lewengwaru. Permisi Pak RT, sebenarnya ada apa rame-rame di tempat ini? Ucap Ki Sudra. Ki Sudra, silakan duduk. Saya diundang Pak Haji ke rumah ini bersama warga hanya sekedar silaturahmi. Pak Haji, kenapa kau pergi saat kejadian di leweng itu? Ucap Ki Sudra melotot marah. Saya tidak lari Ki, saya langsung menuju ke rumah sakit melihat Andi. Dan anak itu, apa yang sebenarnya akan diungkit? Oh, Hendra maksud Ki Sudra. Dia ingin mencabut paku di pohon rambutan besar agar misteri 20 tahun silam terbongkar Ki. Dengan berdiri Ki Sudra melihat ke arahku dan ku coba menatapnya dengan tajam. Dan dia berkata di batinnya, bocah ingusan, jangan kau ungkit-ungkit kejadian masa lalu, atau kau akan berhadapan denganku. Saya hanya akan mengungkit bahwa kebenaran harus ditegakkan, ucapku dalam batin dengan menatap Ki Sudra. Dengan tanpa sepatah kata pun Ki Sudra balik kanan dan berjalan seperti terburu-buru tanpa kata. Selang beberapa menit tampak petir menyambar dengan sangat kencang di atas rumah Andi. Dan tiba-tiba hujan deras pun turun dengan sangat lebatnya. Disertai angin besar membuat warga berkumpul di dalam rumah dan di depan rumah Andi. Saya kebingungan nampak hujan secara tiba-tiba disertai angin besar yang membuat bergoyangnya pepohonan besar. Dan aku coba menelpon Pak Kiai, yaitu Guru Yanto, karena situasi berubah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ada sesuatu Yandra. Bapak lihat ada sesuatu yang gak beres dari hujan dan angin yang terjadi di sana. Dan ada segerombolan demit yang sudah berdiri di atas pohon rambutan. Kamu hati-hati,
kepada jin nenek tua yang juga demit siluman kera hitam. Mereka semua sudah bersiap untuk menggagalkan niatmu mencabut paku yang tertancap di pohon rambutan, ucap Guru Yanto. Iya Pak Kiai, saya juga merasakan banyak energi-energi negatif yang sudah mengepung rumah ini di dekat kebun rambutan. Ya, tetap bacalah doa, meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran harus selalu berdiri tegak, walaupun kita harus menghadapi masalah besar. Tapi namanya kebenaran harus tersampaikan. Bapak sudah sangat tua, kamu sudah Bapak anggap cucu Bapak sendiri. Bapak hanya bisa berdoa. Besok kamu ke sini, ada yang ingin Bapak sampaikan. Ingat, harus ke sini, bawa teman-temanmu sebelum terlambat, ucap Pak Kiai Yanto. Baik Pak Kiai, walaupun hujan badai saya akan tetap mencabut paku itu. Dan insya Allah saya, Asep, Putri dan Andi akan ke rumah Pak Kiai. Ya sudah, tetap berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca yang sudah Bapak ajarkan, dia doa perlindungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai menelpon Guru Yanto, saya berjalan ke depan rumah dengan membaca doa-doa perlindungan yang sudah diajarkan Guru Yanto. Dan terus berjalan sampai Asep, Andi dan Putri menegur supaya tidak keluar rumah karena cuaca sangat berbahaya. Hujan lebat dengan angin dan guntur yang besar. Namun saya terus berjalan. Guru Yanto mengatakan kebenaran harus tetap berdiri tegak walaupun masalah besar sudah di depan mata. Air hujan mulai membasahi seluruh tubuh saya. Saya duduk di halaman rumah Andi dengan sila dan membaca doa-doa yang sudah diajarkan Pak Kiai. Diawali pembukaan kunci awal dengan 3 kali kalimat syahadat, 3 kali sholawat, 3 kali bacaan doa perlindungan. Hujan besar lambat laun mulai reda. Angin besar pun mulai tidak sebesar tadi dan guntur sudah tidak menggelegar lagi. Alhamdulillah semuanya akan berjalan dengan baik kalau kita semua meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat di mana kita bersujud memuja atas kebesarannya. Andi, Asep dan Putri pun menyusul dari belakang dan sudah berdiri di belakang saya, diikuti kakek, yaitu bapak dari Pak RT, juga warga. Saya pun berdiri dan langsung berjalan ke arah pohon rambutan besar. Sep, baca doa perlindungan. Kamu bantu saya cari paku itu. Apakah sudah bawa palu yang ada pengait pakunya? Tenang Dra, ada. Sama Asep mah, semua masalah akan teratasi. Setelah sampai di pohon rambutan besar, saya pun memegang pohon tersebut dan dibacakan doa-doa yang sudah diajarkan Pak Kiai. Dan coba memejamkan mata. Akhirnya tergambar titik di mana paku itu ditancapkan. Dengan cepat saya mengambil palu dengan pengait paku. Dan setelah mengelilingi pohon rambutan besar, akhirnya saya menemukan paku itu dan segera mencongkel paku itu dengan takbir dan doa-doa. Akhirnya tercabutlah paku dari pohon rambutan itu. Angin besar datang membuat pohon rambutan besar bergoyang dan lesatan cahaya putih dengan suara tertawa mengerikan seolah keluar dari penjara yang selama ini mengurungnya. Sosok itu adalah kuntilanak berlumuran darah. Seluruh warga dibuat ketakutan, apalagi bapak dari Pak RT yang dulu menyaksikan kejadian itu dan melihat lagi sosok kuntilanak berlumuran darah berdiri melayang di atas pohon rambutan besar. Demi jalan, keluar kau. Jangan gunakan korin dari Rani. Keluar. Kilatan cahaya putih menghantam sosok kuntilanak berlumuran darah dan ternyata itu Aki Maung yang menghantam keras sosok mengerikan yaitu kuntilanak. Hantaman keras membuat sosok kuntilanak itu seperti terbagi menjadi 2 sosok. Segera Aki Maung menangkap sosok jin korin Rani dan berdiri sosok aura jahat dengan tanduk yang melingkar, bermata merah, berbadan besar dengan 4 taring panjang. Sosok inilah yang sebenarnya yang membuat jin korin dari Rani meneror warga. Kucing sialan, beraninya kau rebut bonekaku. Kau tidak tahu berhadapan dengan siapa. Ki Maung pun hanya menggeram keras ke arah demit bertubuh besar dengan lingkaran tanduk berkulit hitam legam. Energi besar yang membuat saya memerintahkan kepada seluruh warga agar menjauh dari tempat ini. Andi, Asep, Putri, tolong arahkan warga sedikit menjauh dari tempat ini. Di depan kita sosok mengerikan. Dia sudah bukan jin kafir lagi, melainkan setan aura jahat yang mengelilingi energinya. Baik Indra, Sep, Putri, ayo segera tinggalkan tempat ini. Jang, hati-hati. Demit itu bukan demit sembarangan. Aki lihat sosok jin kafir nenek tua itu sudah menyatu dengan demit ini dan juga area sekitar kebun ini sudah dikuasai oleh Wanara Hidang. Ya Ki,
Pak Kiai sudah bilang harus membongkar misteri ini dan kebenaran harus berdiri tegak supaya warga tahu semua. Iya Jang, biar pasukan Aki menyerang Wanara Hideng. Aki sama Ujang lawan demit yang ayah di depan kita, ucap jin muslim harimau putih. Baik Ki. Dengan cepat Aki Maung melompat dan menghantamkan cakar tajam ke arah demit mengerikan itu. Namun demit itu sangat lincah dan cepat menghindari hantaman jin muslim harimau putih dan menghantamkan tangan ke punggung Aki Maung hingga terlempar ke depan. Sosok demit bertanduk itu tertawa dengan sangat kencang. Matilah kalian semua. Ketika saya sudah siap dengan kepalan tangan, namun Aki Putih segera datang dan menghantam demit itu hingga bergeser ke belakang akibat hantaman Aki Putih jin muslim. Lawanmu aku, demit kebon. Jang, dukun itu ada di balik pohon itu, kejar dia. Aki Putih menunjuk ke ujung pohon dan memang ada Ki Sudra yang duduk sila dengan memegang kerisnya. Saya pun berlari menuju ke arah Ki Sudra dan setelah saya sampai di depannya, dia membuka mata dengan senyum sinis menatap tajam ke arah saya. Berani-beraninya bocah ingusan, apa kau sudah bosan hidup? Hidup mati Allah yang menentukan. Kebusukanmu akan segera terbongkar. Bertobatlah Ki, sebelum terlambat. Beraninya kau anak kecil menceramaiku. Kau tahu akibatnya kan? Apa kau mau mengadu kesaktian denganku bocah? Saya tidak punya kesaktian, tapi saya mengingatkan ke Aki. Sadar dan bertobatlah. Ilmu seluruhnya hanya milik Allah. Saya manusia biasa yang memohon perlindungannya. Bukan hanya pandai bicara, tapi kau pandai berceramah. Baiklah, kau bisa meraga sukma kan? Saat kau masuk ke dimensi leweng demit. Aku tahu siapa kau bocah ingusan. Aku tunggu kau bocah. Ucap Ki Sudra yang komat kamit membaca mantra. Dengan menggenggam keris yang ditempelkan di keningnya, tubuh halus Ki Sudra melesat keluar. Aku menghela nafas panjang. Sebenarnya sangat memakan energi besar bila raga halus keluar dari tubuh atau meraga sukma. Kupejamkan mata membaca doa-doa yang sudah diajarkan Guru Yanto. Tahap demi tahap saya baca hingga doa terakhir sampai raga halus terangkat dan keluar dari raga kasar. Kini saya sudah berada di hadapan Ki Sudra dengan wajah menyeringai sinis dengan keris di tangan kanannya. Hebat juga kau bocah. Ternyata benar, kau mampu sampai bisa menyelamatkan keponakan dari Pak Haji di leweng demit, hutan Waru. Ki, sekali lagi saya ingatkan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Aku sudah bisa meraga sukma. Kalau di alamnya kau terbunuh dengan kerisku, banyak warga yang akan menyaksikan. Kubunuh kau secara perlahan bocah. Dengan cepat Ki Sudra melancarkan serangannya menuju ke arah saya dengan sebilah keris di tangan kanannya. Dengan cepat saya menghindar dari tusukan keris milik Ki Sudra dan mencoba menendang punggung Ki Sudra. Namun segera ditahan dengan kaki Ki Sudra. Pukulan tangan kiri Ki Sudra menghantam keras di dada saya hingga terasa sangat sesak dan saya pun ambruk ke belakang dengan darah segar keluar dari mulut. Segitukah kemampuanmu bocah? Dan saya pun mendengar suara yang tidak lain adalah Guru Yanto yang berbicara lewat batin. Assalamualaikum Jang Kasep. Pakailah kujang emas yang diberikan ayahmu Pak Arya. Bacalah doa-doa agar pusaka itu bisa menahan sabetan keris sakti dari dukun itu. Hindari setiap sabetan keris. Kalau tergores sedikit akan fatal. Raga halusmu akan hancur, ucap Guru Yanto dalam batin. Kubacakan doa-doa yang sudah diajarkan juga oleh bapak saya, yaitu Pak Arya, yang menjaga kujang emas pusaka leluhur. Setelah membacakan basmalah dan sedikit bacaan Sunda kuno, Ki Sudra dengan cepat langsung menyerang melibaskan kerisnya ke arah badan saya. Dan seketika lesatan kujang emas menghantam keras pusaka keris milik Ki Sudra hingga terpotong jadi dua. Kujang emas, sialan, keris saktiku patah. Siapa kau sebenarnya bocah sialan? Saya bukan siapa-siapa Ki. Saya sudah ingatkan ke Aki, bertobatlah sebelum terlambat. Kujang emas masih berputar, mengelilingi Ki Sudra. Ki Sudra yang tahu akan pusaka kujang emas yang bisa menghancurkan segala jenis pusaka gaib jika masih di tanah Pasundan. Kujang emas ini kujang kedua. Kujang pertama saya lihat di seorang kakek tua berjubah putih. Ya, kau lihat kujang emas pertama itu milik guru saya. Kujang emas kedua dijaga oleh bapak saya. Dan kujang emas ketiga ada di Aki Putih penguasa Gunung Salak.
Ki Sudra ambruk lemas dan segera memohon agar kujang emas itu berhenti mengelilinginya. Baik, Aki menyerah, Jang. Aki tahu siapa yang menjaga kujang kedua yang sedang mengelilingi Aki. Maafkan Aki, Jang. Dulu waktu kecil Aki pernah melihat kujang itu, dan yang menjaga kujang itu guru yang selalu mengajarkan Aki silat. Tapi Aki salah arah hingga nafsu menguasai pikiran Aki di masa muda dulu, Jang. Maksud Aki, guru Ki Sudra yang menjaga kujang ini siapa? Sudah jelas pasti kakekmu, Jang, yang di Karawang. Karena Aki belajar silat di Karawang dan diperlihatkan kujang emas kedua oleh guru Aki yang bernama Ki Wira Santana, dan bapakmu bernama Arya, bukan? Iya benar, apa yang Aki Sudra katakan. Sekarang Aki berbicara yang sejujurnya kepada warga masalah 20 tahun silam sandiwara Aki, dan segeralah bertobat kepada Allah SWT. Ki Sudra berdiri dengan senyum. Dia akan mengatakan sebenarnya kepada warga desa misteri 20 tahun silam di kebun rambutan, hingga dia bersekutu dengan demit untuk mewujudkan ambisinya menjadi orang yang disegani dan terkenal. Tubuh halus Ki Sudra melesat dengan cepat menuju ke raga kasarnya, dan saya pun membacakan doa-doa agar kujang emas ini kembali ke tempatnya, dan Aki Putih pun datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jang. Waalaikumsalam, Ki. Aki Putih. Kumaha, Jang? Sudah sadar itu aki-aki? Alhamdulillah sadar, Ki. Bahkan Ki Sudra tahu kujang emas yang dijaga bapak saya, Ki. Ya, dulu waktu kecil Ki Sudra murid kakekmu. Dia murid silatnya. Aki nyaho, Aki sama Aki Ujang soulmate, ucap Aki Putih. Terus Ki, demit bertanduk itu bagaimana? Sudah Aki karungin, di bawah si bodas ditahan di Gunung Salak, Jang. Sama jin korin manusianya awewe itu. Aki akan dibawa ke Gunung Gede, tempat kampung halamannya, Jang. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah semuanya selesai, dan Ki Sudra akan berbicara jujur ke warga desa tentang kejadian teror kuntilanak, dan sebenarnya dialah di balik otak itu semua. Kita lanjutkan kembali ketika Ki Sudra sadar dari salahnya dan mengingat kenangan akan guru silatnya yang merupakan buyut dari Hendra di Karawang Rengas Dengklok. Tetesan air mata keluar ketika Ki Sudra mengingat pesan guru silatnya itu. Prinsip hidup. Sudra, ingat, kalau kau sudah lulus menimba ilmu silat yang aku ajarkan, kau gunakan untuk menolong sesama. Bersikaplah jujur dan bijaksana. Ingat itu. Itulah sepenggal nasihat dari guru Ki Sudra di Karawang. Ketika raga halus Ki Sudra sudah masuk ke raga kasar, dan juga Aki Putih yang menarik raga halusku menuju ke raga kasar, semua warga berkumpul di dekat saya dan Ki Sudra. Seperti bangun dari tidur, saya pun mencoba membuka mata, dan alangkah kaget, semua warga sudah berkumpul mengelilingi saya dan Ki Sudra. Nampak Ki Sudra menunduk dengan mencoba berdiri, dan berjalan Ki Barna yang merupakan ketua RT dulu saat menyaksikan Ki Sudra melawan kuntilanak waktu dulu. Ki Sudra, saya adalah saksi hidup di mana Ki Sudra melawan demit kuntilanak waktu dulu. Coba bersikaplah jujur pada kami. Apa? Ada yang ditutupi tentang kejadian dahulu? Ucap Ki Barna yang merupakan RT yang dulu masih menjabat. Ki Barna, saya akan bersikap jujur, terutama kepada warga desa ini. Saya juga sudah sangat tua. Saya pengen di akhir hidup saya bisa beristirahat dengan tenang. Warga di sekitar saling pandang dan berbisik apa yang akan dibicarakan Ki Sudra pada warga desa. Dengan helaan nafas panjang, Ki Sudra dengan tubuh yang bergetar karena umur sudah sangat tua, dia pun berbicara. Kepada seluruh warga desa, saya memohon maaf atas kejadian 20 tahun silam tentang teror kuntilanak. Sebenarnya sayalah dalang di balik itu semua. Saya memohon maaf kepada warga di sini. Guru saya dari bangsa jin yang bernama Nyisaro, yang sudah memasukkan demit bertanduk menyatu dengan jin korin dari Rani, sehingga meneror kalian semua. Sekali lagi saya meminta maaf, dan saya akan bertobat dari semua dosa yang telah saya lakukan. Ucap Ki Sudra dengan menundukkan kepala dan menangis. Dengan helaan nafas panjang, Ki Barna yang dulu menjabat sebagai ketua RT juga saksi di mana Ki Sudra melawan jin kuntilanak dengan menatap tajam ke arah Ki Sudra. Tidak kusangka kau, Ki. Dulu saya sangat percaya sama Ki Sudra karena saya melihat dengan kedua mata saya Ki Sudra melawan kuntilanak itu.
Tapi sebenarnya ternyata begini. Ki Barna, yang penting Ki Sudra sudah berbicara jujur dan menyesali perbuatannya. Saya mohon kepada warga semua sudi untuk memaafkan Ki Sudra. Insya Allah kalau kita punya sikap saling memaafkan, barokah Gusti Allah akan turun kepada kita semua. Baiklah, saya memaafkanmu Ki. Sebagai mantan ketua RT dulu dan sekarang anakku menjadi RT, mewakili semua warga memaafkanmu, ucap Ki Barna. Dengan ucapan alhamdulillah, akhirnya Ki Sudra yang sangat disegani di kampung sebagai sepuh yang tahu akan hal gaib dan lebih disebut paranormal yang sudah terkenal namanya. Kini dia meneteskan air mata akan dosa yang dia bawa dan ingin kembali pulang nanti. Dia bisa beristirahat dengan tenang dengan menutup kedua matanya. Nah gitu Jang, jadikan setiap kejadian itu sebagai hikmah untuk semua orang. Sebab ketika manusia sudah saling memaafkan, maka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun memberkahi semuanya. Alhamdulillah Ki, memang hidayah Allah akan turun di waktu yang tepat. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika hambanya bertobat dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan menerimanya. Ya sudah, Aki mau bawa jin AWW ini ke Kulon Jang. Insya Allah mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Jin Korin akan ikut Aki ke Kulon belajar agama. Ya sudah, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlihat di pandangan Aki Putih dengan Ki Maung membawa Jin Korin dari Rani menuju ke Kulon. Entah kemana Jin Korin Rani akan dibawa. Tapi Aki Putih adalah jin muslim yang sangat bijaksana. Dan terdengar suara dari Korin Rani. Sampaikan salam terima kasih kepada teman-temanmu yang sudah sudi membantuku. Walaupun aku dari bangsa Jin Korin, semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Jin Korin Rani yang dibawa Aki Putih menengok belakang dengan senyum penuh kebahagiaan. Dan di samping saya sudah ada Asep, Andi, dan Putri. Mereka sama-sama seperti melihat Jin Korin Rani hingga Putri melambaikan tangannya. Apa kalian semua lihat Jin Korin Rani? Ucapku kepada Asep, Andi, dan Putri. Enggak tahu kenapa tadi mata saya berlinang air mata, terus melihatmu dan di depan ada seorang gadis cantik memakai kebaya Sunda. Saya yakin dia jin wanita penunggu pohon rambutan. Aku coba melambaikan tangan. Dia pun tersenyum membalas lambaiannya, ucap Putri. Cantik gitu ya Ndra. Sayangnya jin, coba manusia. Sudah aku jadikan istri, ucap Asep. Ya sudah, semua masalah sudah selesai. Dan warga juga sudah membawa Ki Sudra ke balai desa guna akan dimintai keterangan oleh Pak Lurah. Sekarang kita masuk ke rumah Pak Aji dan ibuku sudah di dalam. Ini sudah mau tengah malam, jadi kalian nginep saja di rumah aku ya, ucap Andi. Singkat cerita kami pun istirahat. Putri dengan Ibu Andi di kamar, sementara Asep, Andi dan saya di ruang tamu. Mereka semua sudah terlelap tidur. Namun pikiranku merasa sangat gelisah dan coba memejamkan mata, namun susah tidur. Dan telepon pun berdering. Ternyata Pak Kiai, yaitu Guru Yanto. Dan saya pun bangun dari tidur dan keluar rumah. Kuangkat telepon dari Pak Kiai. Assalamualaikum Dra, gimana? Semuanya sudah selesai? Alhamdulillah Pak Kiai, sudah selesai dan jin wanita itu dibawa Aki Putih ke Kulon. Alhamdulillah. Dan Ki Sudra juga sudah mendapatkan hidayah. Semoga kita semua mengambil hikmah dari setiap kejadian. Iya Pak Kiai. Dra, Bapak sudah menganggapmu sebagai cucu Bapak sendiri dan menganggap Arya yaitu bapakmu sebagai anak Bapak. Saya sudah sangat sepuh dan akan segera menghadap Sang Pencipta alam semesta. Ilmu yang Bapak ajarkan ke kamu gunakan dengan baik dan semoga bermanfaat menolong sesama tanpa pamrih. Ikhlas karena Allah. Mungkin ini telepon terakhir Bapak ke kamu. Semoga semuanya dalam lindungan Gusti Allah. Sekarang Bapak bisa tenang. Di malam Jumat ini Bapak akan pergi dengan tenang, ucap Guru Yanto. Saya tidak menjawab sepatah kata pun. Badan ini bergetar hebat mendengar ucapan Pak Kiai yang sudah saya anggap sebagai kakek sendiri. Air mata menetes dari kedua mataku dan mencoba berbicara, namun seperti tidak bisa. Dengan tangis sesegukan, Pak Kiai mencoba menenangkanku. Tidak usah menangis, toh semuanya juga akan kembali. Diri kita ini milik Gusti Allah dan akan kembali ke penciptanya. Ingat pesan Bapak, hidup bermanfaat bagi semua manusia itu lebih baik. Amalkan ilmu yang kau pelajari dari Bapak dan saling menolong antar sesama.
Insya Allah itu lebih bermanfaat. Bapak sudah ada yang menjemput. Jaga dirimu baik-baik ya Jang Kasep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan nada bergetar dan menangis. Mungkin ini tanda Pak Kiai akan pulang dengan tenang di malam Jumat. Pesan-pesan terakhir dia sudah dijemput. Itu yang membuat aku bergetar hebat. Tidak keluar sepatah kata pun saya menunduk lemas dengan tetesan air mata. Beliaulah yang membimbing saya tentang prinsip hidup. Ku coba menenangkan diri dan mengambil air wudhu dan segera melaksanakan sholat sunnah di pertengahan malam. Ku angkat tanganku dan berdoa dengan derayan air mata. Semoga Pak Kiai baik-baik saja. Hingga saya tertidur di sajadah. Dalam mimpiku yang tertidur di sajadah, Pak Kiai datang dengan jubah putih kesayangannya dengan wajah yang sangat berseri melambai ke arahku. Nampak satu kuda putih menjemput Pak Kiai. Saya mencoba berlari mengejar Pak Kiai yang sudah kuanggap kakek sendiri, juga guru. Namun Pak Kiai hanya tersenyum dan menaiki kuda putih, dan kuda itu melangkah dengan sangat cepat hingga sinar terang menghisap kuda dan Pak Kiai. Saya menangis ambruk dan saat itu saya dibangunkan oleh Andi, Asep dan Putri yang akan melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola warga. Dra, bangun Dra, kenapa kamu teriak-teriak Pak Kiai? Saya pun sadar dan sudah nampak Pak Haji, Putri, Andi, dan Asep yang akan melaksanakan sholat subuh di dekat rumah Andi. Dan saya menjawab perkataan mereka dan hanya menggeleng kepala. Dan kami pun melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, saya bilang ke Asep untuk segera ke rumah Pak Kiai. Sep, ayo kita ke rumah Pak Kiai sekarang juga. Emang ada apa Ndra dengan Pak Kiai? Ucap Asep juga didengar Pak Haji dan Putri. Saya bermimpi Pak Kiai pulang dengan menggunakan kuda putih dan dia melambaikan tangan. Semalam Pak Kiai telepon kepada saya bahwa dia akan pergi. Sontak Pak Haji berdiri dengan cepat berkata, ya sudah, kita ke rumah Pak Kiai pakai mobil Bapak saja Ndra, biar cepat sampai. Motor kamu taruh di rumah Andi saja. Ayo, semuanya kita naik mobil ke rumah Pak Kiai. Asep, Putri, Andi, Pak Haji dan saya segera masuk mobil dan Pak Haji segera menyalakan mobilnya. Di pagi hari yang sangat sejuk, aku buka jendela melihat pemandangan dengan melamun karena entah apa yang ada di pikiranku. Aku terasa amat sesak dan sangat sedih. Singkat cerita, mobil Pak Haji sampai di rumah Pak Kiai dan terlihat sudah banyak warga di depan rumah Pak Kiai, membuat tetesan air mata sudah tidak terbendung lagi. Ketika mobil Pak Haji berhenti, saya langsung membuka pintu mobil dan langsung berlari menuju ke rumah Pak Kiai dan segera mengucapkan salam dan segera masuk ke rumah. Namun apa yang terjadi? Seluruh keluarga dari Pak Kiai sudah mengelilingi Pak Kiai yang ditutupi kain dengan isak tangis keluarga. Air mata sudah mengalir di pipi, badan bergetar tidak sanggup melangkah. Perlahan saya mendekati dan mencoba duduk dan mendekati istri Pak Kiai yang sudah dianggap nenek sendiri. Saya mencium tangan istri dari Pak Kiai. Nampak suara tangis hingga tangan istri Pak Kiai menepuk punggungku. Dra, Bapak sudah tiada. Tadi malam ibu lihat Bapak masih berzikir, namun ketika ibu akan membangunkan Bapak dari zikirnya karena sudah masuk waktu subuh, tiba-tiba tubuh Bapak ambruk. Ucap istri Pak Kiai. Iya Bu, ikhlaskan Pak Kiai agar pulang dengan tenang Bu. Dan aku coba membuka kain penutup kepala dengan membaca doa dan ucapan salam. Nampak wajah Pak Kiai yang sepuh tersenyum dengan indah, nampak ketenangan. Namun hati semakin tidak tertahankan. Air mata terus keluar dan saya coba menutup kembali kain dan keluar dari rumah Pak Kiai karena sudah tidak sanggup melihat ini semua. Nampak Pak Haji yang sudah duduk, Andi, Asep dan Putri mencoba masuk dan menyalami istri Pak Kiai dan anak-anak Pak Kiai. Anak dari Pak Kiai yang bungsu datang menghampiriku yang sudah mempunyai anak laki-laki. Anak bungsu Pak Kiai yang lebih tua dari saya mencoba menenangkan saya. Semua sudah digariskan Gusti Allah. Pak Kiai sudah pulang dengan tenang nak. Kamu sudah saya anggap anak sendiri dan Pak Kiai sudah menganggapmu sebagai cucunya sendiri. Ikhlaskan kepergian Pak Kiai. Saya hanya mengangguk kepada anak Pak Kiai yang seumuran dengan bapakku. Ya sudah, kamu ikut ya ke pemakaman dan nanti malam kamu kesini sama bapakmu Pak Arya. Saya sudah menelpon bapakmu dan dia sudah berada di pemakaman menggali tanah karena sama bapakmu juga gak kuat melihat Pak Kiai. Dia juga terus menangis. Saya mencoba menghela nafas panjang karena merasa tidak kuat melihat Pak Kiai.
Kuputuskan untuk ke pemakaman yang juga bapak saya sudah berada di pemakaman untuk menggali tanah bersama warga lainnya. Saya hanya ingat kata-kata Pak Kiai. Ketika manusia sudah tahu akan prinsip hidup sebagai hamba dan memandang manusia, hewan, tumbuhan dan alam sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita hanya beristirahat sebentar di dunia dan akan kembali berjalan menghadap Sang Pencipta yang akan kekal di dalamnya dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama beristirahat di dunia. Awal 2019 Pak Kiai yaitu Guru Yanto berpulang dengan tenang menghadap Sang Pencipta alam semesta. Semoga bermanfaat dan kita semua diberikan rahmat dan barokahnya oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya Hendra, mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah dan sikap saya yang kurang berkenan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.